siang semua, selamat datang di acara Startup 2021 bersama saya, Cynthia, yang akan menemani Anda sebagai moderator selama sesi kelima selama 1 jam ke depan. Nah, di tengah pandemi ini pasti ada aja nih di antara teman-teman yang tertarik untuk berinovasi dan membuat perubahan di era new normal ini. Mungkin salah satunya adalah usaha franchise atau merintis usaha sendiri yang bisa menghasilkan passive income. Tapi terkadang hal itu sulit diwujudkan karena modal yang masih minim. Nah, permasalahan itu akhirnya ditemukanlah solusinya oleh Bizshare. Bizshare adalah platform investasi online ya dengan sistem crowdfunding. Nah, apa sih crowdfunding itu? Pasti teman-teman juga udah kepo kan? Dan solusi apa aja yang ditawarkan oleh Bizshare. Pada kesempatan kali ini kita semua pertanyaan teman-teman akan kita kupas tuntas dengan narasumber kita yang luar biasa. Telah hadir bersama kita ada Kak Hendrik Vincent. Boleh dibuka? Udah ya. Halo, halo, Halo. teman-teman semua. Beliau adalah CEO dan sekaligus founder dari bishare.id. Selamat siang Pak, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Ya, sama-sama. Thank you udah diundang ya dari teman-teman semua, Cynthia juga. Oke. Sebelumnya aku jelasin dulu ya sesi kita hari ini. Narasumber akan bercakap-cakap atau berdialog dulu dengan moderator selama kira-kira 40-45 menit. Lalu setelahnya kita akan ada sesi Q&A. Teman-teman yang kepo dan punya pertanyaan bisa langsung ajukan aja di kolom chat Zoom ke admin yang namanya Q&A ya. Ke admin yang namanya Q&A. 5 menit sebelumnya akan aku ingatkan kembali. Oke, langsung aja mulai siang ke Kak Vincent. Boleh tahu nggak akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih? Selama ini kebetulan saya masih memang fokus di Bishare. Memang kita masih membantu proses pendanaan untuk UKM seperti yang tadi Cynthia cerita juga. Kita memang uh, saat ini saya full time juga di Bishare sama co-founders lainnya juga. Jadi senang banget nih hari ini bisa diundang dan cerita-cerita sama teman-teman di sini semuanya. Kisah awal Bapak, pokok deh boleh bisa terjun ke dunia bisnis di bidang investasi itu kayak gimana? Oke. Ya, jadi awalnya dulu saya sendiri itu memang dari SD gitu ya. Saya sendiri udah mulai bisnis sebenarnya. Bisnis itu kayak jualan stiker gitu ya. Terus SMP sempat jualan pulsa gitu. Terus SMA jual apa namanya kayak e-commerce, e-commerce, digital marketing, jual barang dropshipping kebetulan dari China juga kebetulan. Jadi jual ke US dari dropshipping gitu dari Indonesia. Jadi itu sempat memang banyak di marketing. Kemudian barang impor juga saya beli terus saya jual di Indonesia B2B gitu, kayak souvenir perusahaan gitu. Nah, kemudian setelah itu, saya waktu itu lumayan nih, ada profit segala macam. Saya tertarik mulai invest gitu. Itu ternyata kan kalau kita mau invest kayak apa namanya franchise atau UKM gitu kan ternyata butuh modalnya cukup besar. Waktu itu saya mau invest kayak Indomaret gitu, itu modal sampai tuh 1 miliar gitu per outlet. Nah waktu itu kan itu nilai yang cukup besar juga buat saya waktu itu gitu kan. Nah akhirnya saya wah gimana sih supaya cepat invest. Akhirnya saya ajak teman-teman hubungan invest bareng-bareng gitu kan, untuk bikin outletnya Indomaret gitu. Nah karena pikiran nih kenapa sih kalau uh, ini kita nggak bawa cuma buat kita aja nih, tapi bisa buat seluruh masyarakat Indonesia bisa ikutan dan lebih banyak bisnis UKM-UKM yang bisa kita bantu. Nah akhirnya dari sanalah kita membuat share kayak gitu. Aku juga ada cari tahu nih. Aku masuk ke dalam 30 under 30 Forbes Indonesia ya. Hmm. Nah, itu boleh dijelaskan ya? Oke, ya sebenarnya waktu itu kita tahun 2020 kemarin sempat dapat
penghargaan dari Forbes Indonesia 30. Nah, itu sebenarnya penghargaan internasional untuk 30 anak muda di bawah 30 tahun yang berdampak buat society lah, dibilang gitu. Jadi waktu itu memang share kita kan jalanin bisnis dari 2017, kemudian sampai 2020 kemarin kita udah sampai sekarang itu ada sekitar uh, 60.000 investor yang bergabung dengan kita, dan kita udah memberikan pendanaan itu sekitar 35 miliar untuk para UMKM di seluruh Indonesia. Nah, di sana mungkin karena itu juga ya, dari Forbes melihat ada impact nih yang besar banget yang bisa di highlight untuk masuk ke list Forbes seperti ada tersebut. Kayak gitu sih. Sebenarnya nggak nyangka juga bisa masuk, karena waktu itu ngelihat jajaran Forbes itu keren banget ya. Kayak apa namanya yang peraknya itu kayak udah gede-gede banget gitu. Nah, itu kemarin syukur banget sih bisa dan bang bisa masuk ke sana juga gitu. Ya keren banget sih bisa masuk ke Forbes 30 under 30. Sebelum umur 30 pun udah sesukses ini gitu ya. Tapi masih berkembang sampai sekarang, masih berkembang, bakal lebih eh, lebih bagus lagi lah si Bijar ini, sistem-sistemnya dan lain-lain. Oh, tapi kalau ini nih ada banyak banget uh, orang Indonesia ya, atau mereka tuh ada pemikiran kalau misalnya dengar kata investasi nih, investasi banyak penipuan, banyak banget resikonya, buat mulai. Nah, itu kenapa ya ada pemikiran kayak gitu, dan gimana cara ngatasinnya? Oke, iya. Karena memang kalau kebanyakan di Indonesia itu masih ada beberapa oknum yang dia memang tujuannya adalah yang nggak baik gitu ya. Jadi dia bikin skema investasi, tapi investasi itu bodong. Jadi memang kebanyakan keluar sana itu ada juga yang dia ini menjanjikan keuntungan tinggi gitu kan. Terus invest segini bunganya 30% per bulan kayak gitu-gitu. Jadi apalagi masyarakat kita pada umumnya memang ada sebagian yang masih percaya dengan hal seperti itu, bahwa itu kan too good to be true ya, bisa dibilang gitu kan. Kalau yang semua orang bisa satu bulan 30% atau 50%, semua orang pasti masuk ke sana gitu kan, nggak ada yang masuk ke pasar modal dan lain sebagainya gitu kan. Nah, banyak beberapa hal tersebut yang membuat akhirnya beberapa dari masyarakat ada yang punya pengalaman ditipu lah dan lain sebagainya, ada masuk berita investasi bodong gitu kan. Jadi citra investasi itu sendiri di mata sebagian masyarakat Indonesia jadi kurang baik gitu. Nah, sebenarnya investasinya sendiri itu justru positif banget, di mana kita bisa mengembangkan uang kita yang nggak tergerus inflasi dan bisa berkembang terus gitu kan. Bisa growing secara pendapatan, bisa passive income dan sebagainya. Asal kita tahu instrumen apa yang tepat untuk kita masuk, dan yang paling penting juga harus sudah legal gitu kan. Misalkan harus sudah terdaftar atau berizin di OJK gitu kan. Jangan sampai kita tergiur dengan omongan orang yang bilang ini udah berjalan, ada dapat returnnya segala macam, tapi segala sesuatu yang hubungan dengan investasi ataupun keuangan pasti harus diregulasi OJK. Nah, itu cara paling gampangnya sih, supaya kita teman-teman di sini aware juga nih sama masyarakat yang lain juga, supaya memang kalau kita investasi harus legal dan harus cocok nih, dan kita harus mengerti sebelum kita invest tuh kita invest ke apa sih gitu ya, harus masuk secara logika bisnisnya juga. Kalau yang terlalu muluk-muluk biasanya tuh ada indikasi-indikasi bodongnya tuh. Nah, hal itu yang harus kita hati-hati kayak gitu. Iya, banyak banget ya kayak perusahaan yang belum terkonfirmasi sama OJK, terus jadinya mereka percaya-percaya aja, mereka langsung investasiin gitu ya, tanpa misalnya ya lihat background dari perusahaannya gitu ya. Betul, betul. Nah, tapi misalnya kita mau mulai investasi nih, apalagi masih banyak anak-anak muda ya, mereka nggak tahu mau mulai dari mana, planning step by step-nya lah dari awal misalnya, atau enggak planning seberapa jauh sih biar kita bisa tahu sampai mana, biar kita bisa tahu kalau misalnya langkah yang kita ambil ini udah aman gitu. Oke. Investasi gitu. Nah, jadi
Biasanya saya sering info juga ke teman-teman yang terutama nanti teman-teman yang buat di acara startup ini pasti habis dengerin webinar ini harusnya akan tahu nih bahwa kalau misalkan tadi yang pertama kalau ketika kita mau pilih investasi itu harus yang sudah berizin di OJK gitu ya. Kemudian harus tahu dulu nih goals kita investasinya pengen seperti apa. Misalkan dari teman-teman resiko profilnya seperti apa. Ada juga yang oke, resikonya rendah, ada resikonya sedang, ada resikonya cukup tinggi misalnya. Nah, itu harus teman-teman harus bisa klasifikasi nih resiko yang teman-teman bisa terima seperti apa. Misalkan kalau untuk yang resiko rendah mungkin bisa fokus ke instrumen kayak modelnya deposito gitu kan yang memang lebih secure dan aman. Walaupun bunganya belum terlalu tinggi, misalkan cuma 4%, 5%, tapi kan dia ada lembaga penjamin simpanannya dan segala macam, jadi lebih aman. Nah, kemungkinan kalau misalkan ada yang lebih teman-teman terutama yang baru awal, biasa modalnya belum terlalu besar, bisa coba dulu yang namanya invest di reksadana. Bisa jadi reksadana itu kan kita bisa dari modal kecil gitu ya. Reksadana juga macam-macam nih, tergantung goalsnya teman-teman pengen investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu bisa tadi pendapatan tetap gitu ya, itu ada di obligasi ataupun deposito kayak gitu-gitu yang lebih aman ori lah ya, obligasi negara misalnya contohnya. Kalau yang pasar uang tadi itu yang kayak deposito segala macam yang pasti aman gitu. Ada juga yang modelnya reksadana saham, nah itu yang lebih berisiko. Biasanya 10 sampai 15 tahun baru kelihatan perkembangan. Sama juga dengan saham. Jadi biasanya 10 sampai 15 tahun. Nah, itu baru ngomongin paper aset tuh gitu. Jadi jenis aset kelas kan banyak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu tentang Robert Kiyosaki, pernah baca bukunya juga, dia ada bilang investasi itu dibagi jadi 4 aset kelas. Ada paper aset, itu yang aset kertas yang tadi, kemudian properti itu juga bisa, ada aset komoditi kayak emas, perak gitu kan. Nah, yang terakhir adalah bisnis. Nah, ini kebanyakan teman-teman di luar sana itu cuma berpaku kepada 3 jenis aset kelas, tapi mereka lupa kalau aset bisnis itu juga aset yang sangat bagus dan malah bisa menghasilkan passive income untuk kita. Nah, ini yang kenapa kita hadirkan B-Share, salah satunya juga itu, karena kebanyakan di luar sana itu yang dijual adalah derivatif, ataupun kalau bahasa kerennya itu ya paper aset tadi, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau yang bentuknya bisa bebas finansial, kita bisa passive income, ya itu harus investnya ke bisnis gitu kan. Nah, itu sih yang buat teman-teman begitu mau mulai gitu ya. Nah, itu harus kita pelajari dulu detailnya seperti apa. Yang paling penting investasi ke ilmunya dulu. Kita harus tahu dulu nih goals kita sendiri apa, terus apa yang kita investasikan. Jangan sampai ketika kita invest ikut-ikutan doang, tapi nggak ngerti yang apa yang sebenarnya kita investasikan. Nah, itu resiko jadi sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita udah tahu semuanya, oke kita mau invest. Nah, ini secara sadar kita tahu nih, oke kita invest di sini karena apa? Karena tujuan saya jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan sifat instrumen seperti apa kita udah pelajari. Kayak gitu sih. Oke. Tadi penjelasannya udah panjang lebar banget ya. Tapi ini sangat bermanfaat. Itu pasti banyak banget teman-teman yang dapat info positifnya gitu ya. Terus ada syarat tertentu nggak ya untuk bisa jadi investor di B-Share ini? Oke, jadi sebenarnya invest di B-Share itu kita memudahkan banget sih gitu kan dibandingkan dengan kita invest sendiri di luar sana. Kan kayak tadi kita invest bisnis itu kan butuh modal puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran gitu kan. Nah, di B-Share ini kita bahkan bisa mulai invest dari 50.000 per lembar saham. Jadi kalau misalkan 50.000 itu kita bisa minimum investnya bisa kayak 100.000, 500.000. Kadang-kadang kita open juga buat 50 ribuan. Jadi kayak nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman yang mau mulai invest dengan mulai invest yang modalnya kecil-kecil dulu untuk melihat nih gimana sih rasanya jadi investor, gimana sih rasanya jadi pemilik bisnis gitu kan. Nah, mereka teman-teman nanti bisa langsung cek aja di bshare.id. Di sana itu ada kayak berbagai pilihan bisnis gitu yang bisa teman-teman invest. Nah, di sana tinggal ngisi profile aja, di situ kayak login akun biasa sih, kayak kita mau belanja di e-commerce segala macam, login, masukin KTP, foto selfie sama data-data penghasilan segala macam, sumber uang dari mana, misalkan ada uang jajan, ada yang magang kerja segala macam, itu bisa dimasukin di sana.
nanti kalau udah lengkap kita otomatis approve gitu, udah ada sistemnya yang otomatis approve baru bisa mulai investasi. Nah, di sana tinggal pilih aja nih bisnis-bisnis apa yang mau diinvestasikan gitu. Nah, kita misalkan sekarang lagi buka bisnis bareng Mas Kaisang, itu ada Let's Toast, dia lagi buka pendanaan di B-Share kayak gitu. Nah, kita bisa, ya nggak mungkin nih yang tadinya gimana sih mau jadi bisnis partnernya Mas Kaisang gitu kan. Nah, sekarang bisa gitu dengan B-Share kita dengan 500.000 sekarang udah bisa nih partneran sama anak presiden gitu. Nah, kayak gitu-gitu contoh-contoh yang tadinya nggak mungkin kayak gitu, itu bisa nih kita sekarang akses di B-Share, bisa berpartner dengan yang terbaik gitu kan, nggak perlu bikin dari nol, tinggal nebeng aja kesuksesannya mereka. Nah, sekalian belajar-belajar bisnis juga kan, nanti nextnya mungkin mau bikin sendiri atau apa, itu bisa belajar di sana, sekaligus praktek langsung gitu dengan modal yang nggak terlalu besar. Kira-kira kayak gitu sih. Iya, oke oke. Eh, tapi kalau misalnya di Bijer nih bisa kayak membangun bisnis dari ide sendiri nggak ya, kayak inovasi ide baru atau cuman bisa misalnya kayak nebeng lah gitu. Iya, Bisa ya? jadi sebenarnya di Bisher itu ada kriterianya sih, Sin. Jadi buat teman-teman yang penasaran, di Bisher itu minimum harus bisnis yang kita investasikan itu omsetnya per tahun harus sudah 500 juta ke atas minimal. Terus harus bisnisnya udah jalan 2 tahun. Jadi memang kita lebih cari bisnis yang udah proven nih, minimum dia udah jalan 2 tahun, cabangnya udah ada 3 cabang, misalkan kalau yang F&B gitu kan, kecuali dia punya pabrik yang udah jalan 3 tahun, 2 tahun ya boleh gitu kan. Intinya bisnis yang udah pernah jalan 2 tahun, omsetnya minimum 500 juta. Nah, itu baru bisa. Nah, untuk yang bisnis awal banget, baru ide gitu memang belum bisa, karena dari data-data juga kalau bisnis yang baru-baru itu, terutama baru setahun pertama itu 90% bisnis kan gagal di tahun pertama. Nah, itu yang membuat kita resikonya akan sangat tinggi, terutama untuk masyarakat. Jadi kita nggak semua bisnis juga kita approve. Jadi kita ada tim analisnya yang akan assess gitu ya, setiap bisnis UKM ataupun brand yang masuk ke kita, itu historically seperti apa, kita akan cek legalnya seperti apa, kita akan cek. Jadi memang harus benar-benar yang lumayan udah proven, walaupun ada resiko juga bisnisnya bisa bangkrut dan segala macam, tapi memang udah dikurasi gitu ya. Jadi begitu kita invest udah lebih aman lah dibandingkan untuk yang baru ide gitu. Nah, tapi kita juga ada lagi proses apa namanya produk pilihan baru yang kalau sekarang kan baru UKM sama franchise. Kedepannya ada juga untuk startup teknologi gitu ya, yang memang kayak misalkan Gojek gitu, tapi yang masih baru early stage atau masih tahap-tahap awal startup itu nanti juga bisa kita ikutan invest. Nah, kalau itu lain lagi tuh. Jadi bukan nyari dividen tapi lebih nyari ke growth daripada startupnya untuk exit dan lain sebagainya kayak venture capital. Nah, itu kita lagi ongoing sih, akan coming soon dalam waktu dekat. Buat teman-teman yang masih apa ya, masih bingung nih mau milih apa ya, mau perusahaan mana sih yang mau dia invest. Nah, itu ada rekomendasinya nggak ya dari Bishare sendiri? Ya, sebenarnya kalau secara di regulasi OJK sebenarnya kita nggak boleh yang namanya langsung merekomendasikan, oh invest ke sini aja nih bagus gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita sebagai platform itu kan semacam kayak bursa efek nih, yang kita sajikan nih bisnis-bisnisnya seperti ini, datanya segini, seperti ini, historical financialnya, teman-teman bisa cek gitu kan, pengelolanya siapa, kemudian apa lokasinya di mana, bisnis modelnya seperti apa, itu kita jabarin semua dalam bentuk proposal. Jadi begitu teman-teman mau invest, teman-teman yang akan lihat sendiri nih, oh saya yakin nggak nih sama bisnisnya, gitu. Kalau teman-teman yakin, baru invest gitu. Nah, tapi biasanya saya biasanya sering info juga ke teman-teman, gimana sih tips and triknya gitu ya, kalau kita mau memilih bisnis. Nah, kalau itu kita bisa share. Jadi misalkan contohnya, yang tadi bisnisnya kalau udah jalan minimum 2 tahun, mungkin udah lebih bagus gitu ya. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, kalau Alfamart kan udah lama banget tuh, udah hampir 20 tahunan kalau nggak salah ya. Jadi dia udah lebih proven banget gitu kan, cabangnya udah 15.000 di seluruh Indonesia gitu kan. Terus perusahaan franchisernya udah TBK juga. Nah, pasti lebih aman dibandingkan kita buka namanya apa namanya Vincent Mart gitu kan. Nah, itu kan pasti lebih aman Alfamart gitu kan.
dari sisi track record lama bisnis sudah berjalan. Kemudian pengelolanya siapa itu penting banget. Kita lihat juga manajemennya ini pengalamannya apa gitu kan. Misalkan kayak yang tadi Lestos itu kan selain shareholdersnya Mas Kaisang Pangarep itu kan anaknya Pak Presiden Jokowi yang istilahnya nggak mungkin fraud gitu kan. Kemudian dia juga berpartnernya dengan foundersnya, direkturnya adalah chef Hotel Bintang 5 dan juga chef kapal pesiar gitu. Jadi pengalaman F&B pastinya makanannya kenapa enak kayak karena ya ini chef bintang 5 sama chef kapal pesiar gabung di situ dibantu networkingnya Mas Kaisang gitu kan, gimana nggak bagus bisnisnya. Nah itu salah satunya juga pengalaman manajemen gitu kan. Kemudian kalau teman-teman mau invest bisnis lagi itu lihat dari potensi lokasi juga. Dia rencana pengembangan usahanya seperti apa sih gitu kan. Kadang-kadang kita invest nih, oke dia mau buka 4 cabang, lokasi di mana aja gitu kan. Nanti kita bisa lihat di proposal itu lokasinya tentunya harus dekat dengan keramaian, fasilitas umum, fasilitas sosial misalkan. Nah itu teman-teman harus lihat nih, oh saya yakin lokasinya bagus gitu. Baru teman-teman, oke kita tertarik nih sama lokasinya. Itu pengaruh juga. Kemudian juga sama industrinya, kompetitornya siapa aja, pemainnya siapa aja, udah banyak belum yang bisnis seperti itu. Jangan-jangan begitu kita masuk udah terlalu banyak nih kompetitornya kayak atau misalkan industrinya itu cuma kayak industri yang hype sementara kayak apa ya kemarin es kepal Milo misalnya habis itu udah hilang gitu, es kepal Milo udah nggak ada lagi kan gitu kan, sama boba-boba misalnya gitu kan. Nah itu juga ada jadi faktor pertimbangan teman-teman gitu kan. Kemudian baru yang terakhir adalah keuntungan yield dividen ataupun ROI-nya, return on investment-nya seperti apa, baik modalnya kapan, itu lebih ke finansial gitu. Jadi faktor-faktor itu yang buat teman-teman bisa lihat nih, oh saya mau terinvest ini karena apa. Nah, biasanya itu sih yang jadi dasar buat pertimbangannya teman-teman semua. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini juga ada hal yang ditakutin banget ya sama teman-teman yang mulai investasi. Kalau misalnya nih, misal aja perusahaan yang kita udah invest gagal atau bangkrut, nah itu pertanggungjawaban dari BShare-nya sendiri gimana nih? Oke, ya jadi sebenarnya di BShare ini kita balik lagi, kita ini semacam memang semacam kayak bursa efeknya gitu sih, di mana kita platform yang mewadahi untuk mempertemukan antara business owner dengan investor gitu atau masyarakat yang memang pengen ikutan investasi gitu. Nah, walaupun bisnisnya sudah yang keren-keren, yang pengalaman udah kita analisa sebagus mungkin, bisa jadi ada faktor yang memungkinkan dia juga bisnisnya itu bangkrut gitu kan. Karena ya namanya bisnis nggak ada yang tahu nih, nggak bisa naik terus juga, pasti ada naik turun dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang kita ketika invest di BShare itu sama sebenarnya ketika kita berbisnis di luar sana. Ada potensi bangkrut, potensi bisnis yang nggak bagus gitu kan, ada pandemi lagi gitu kan, ada penurunan dan lain sebagainya. Nah itu memang hal yang wajar gitu sih dalam sebuah investasi gitu. Dan memang kita dari awal begitu pertama kali info ke investor bahwa kita infokan juga bahwa ada resiko tersebut, resiko usaha kegagalan mereka menjalankan bisnis, dilusi kepemilikan saham, bisnis yang nggak bagus dan lain sebagainya. Itu ada, tapi dibandingkan kita invest sendiri di luar sana, justru dengan invest di BShare itu yang tadinya butuh miliaran tadi, begitu kita invest, rugi kan, ruginya miliaran gitu kan, kalau kita mau invest sendiri atau mau bikin bisnis sendiri. Sedangkan kalau di BShare ini, kita sekali kita invest bisa modalnya kecil-kecilan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita relanya itu invest berapa, misalkan invest 1 juta atau 5 juta atau bahkan 500.000 gitu ya. Ya kalau misalkan ternyata rugi, ya memang itu adalah hal yang bisa kita terima gitu, bahwa bisnis itu misalkan hilang, duitnya nggak balik dan lain sebagainya. Itu memang harus udah kita siap-siap di awal bahwa bisnis nggak selalu untung loh gitu. Dan memang dari kita biasanya kalau setelah investasi pun sebenarnya kita nggak lepas gitu aja. Di BShare itu kita ada tim namanya business support yang akan membantu untuk si business owner, pemilik bisnis atau brand ini juga bisa berkembang bisnisnya, menghasilkan dividen yang maksimal buat para investor gitu ya. Nah, jadi memang bentuknya ada tim kita yang akan membantu juga nih perkembangan bisnisnya segala macam. Nah, ternyata walaupun seperti itu pun dan ternyata bisnisnya nggak bagus atau misalkan ternyata ada pandemi dan segala macam bangkrut, nah itu
biasanya akan kita lakukan penjualan aset yang akan misalkan kayak alat-alat tokonya, tempat alat masaknya kalau F&B gitu ya, dapurnya segala macam, kitchen setnya itu dijual, kemudian dibagi sesuai persentase saham. Karena ini kan kayak bisnis ya, kalau tutup bangkrut ya dijual asetnya, dibagi apa yang kita bisa dapat, duitnya balik. Nah, tapi mungkin nggak 100%. Nah, kira-kira seperti itu sih cara kita menghandle resiko bisnis itu sendiri. Kayak gitu. Oke, oke. Tadi dibilang juga ada mentoring atau apa ya, bisnis Bisnis support, manajernya lah ya. istilahnya, Ya. bisnis support. Ya. Hmm. Nah, terus dari Bijare sendiri ada provide webinar misalnya atau workshop untuk investor pemula. Ada nggak ya? Oh iya, nah itu biasanya kita tiap minggu untuk para investor yang baru pertama kali join di bshare.id, nanti misalnya teman-teman join di bshare.id, nanti kita akan ada undangan semacam webinar, weekly webinar gitu, di mana kita menjelaskan tentang strategi-strategi pemilihan bisnis, terus misalkan bagaimana sih sistem kerja di bshare, risikonya seperti apa. Nah itu nanti teman-teman bisa tanya-tanya langsung ke tim investor relation kita. Biasanya kita ada semacam weekly webinar gitu sih untuk teman-teman bisa mulai start invest gitu. Nah, kita juga akan ada coming soon untuk nanti saya juga akan bikin semacam kurikulum kayak sekolah investor lah istilah gitu. Jadi kita bisa tahu nih ketika kita mau invest itu apa sih resikonya, bagaimana cara memilih bisnis yang bagus gitu. Nanti kita ajarin juga ini bisnisnya kurang bagus. Oh ini tapi kedepannya bakal bagus atau gimana. Nanti cara ngelihatnya itu kita akan ajarin semuanya gitu. Nah, itu webinarnya juga gratis. Nanti teman-teman bisa kayak, oke, misalkan deposit gitu ya, di sana 500.000, nanti uangnya langsung jadi saldo gitu yang bisa dipakai buat take action, kayak gitu. Nah, itu kita lagi siapin kurikulumnya juga sih, harusnya bakal lebih menarik ya buat teman-teman investor yang baru mau mulai. Gitu. Menarik banget ya pembicaraan kita. Nah, udah ternyata waktunya cepet banget ya. Ini udah mau sesi Q&A lagi. Nah, teman-teman yang mau tanya atau ya kepo lah, boleh langsung ajuin aja pertanyaan ke admin Q&A ya di chat Zoom. Oke, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Boleh ya. Sambil kita nunggu pertanyaannya nih, Koko sendiri waktu awal-awal pandemik nih, Bijare tuh ada kendala nggak ya? Kayak kenapa kok kelihatannya kuat banget, strong banget foundation-nya lah gitu. Ya, jadi sebenarnya waktu dulu itu kita lagi bagus-bagusnya itu di awal 2020 tuh, Januari. Kita baru buka brand-brand kayak Don Buricia, kalau teman-teman tahu, di mall gitu ya. Kita baru buka di Grand Sedayu Mall, ada Thai Street, dan segala macam brand-brand notable brand lah. Kita bisa ikutan invest gitu ya. Nah, tapi itu mulai ada drop itu kemarin waktu itu sempat terkoreksi di April gitu, di mana pandemi masuk gitu ya pertama kali di Indonesia. Itu langsung drop tuh karena PSBB segala macam gitu kan. Tapi mulai naik lagi itu di Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu mulai growing banget sampai Oktober sampai sekarang. Itu karena kita tahu nih, kita itu setiap kali begitu menganalisis bisnis, memilih bisnis yang masuk di tempat kita selalu pakai kacamatanya itu investor. Jadi customer first lah kita bisa bilang. Jadi kita lihat, oh kalau pandemi gini bisnis yang bisa bertahan dan kuat di masa pandemi itu bisnis apa aja ya gitu ya. Nah kita cek ternyata bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang kayak modalnya minimarket kayak Alfamart dan lain sebagainya itu ternyata malah diserbu orang gitu kan, kayak waktu dulu pandemi itu malah bahan-bahan di supermarket segala macam itu pada habis gitu karena ternyata itu orang pada work from home segala macam. Nah itu yang membuat ternyata omsetnya malah naik gitu. Jadi kita waktu itu di bulan habis April itu Mei, Juni, Juli itu kita bukanya per bulan itu Alfamart gitu. Jadi kita selalu melihat adalah dari industrinya dan kita pengen yang terbaik buat investor. Kita selalu pilih bisnis yang benar-benar kelihatannya secure dan memang trennya naik gitu ya di saat pandemi. Ada buka apotek juga misalkan, terus ada kita buka fashion yang adalah produsen APD gitu. Jadi benar-benar kita melihat kebutuhan konsumen dan masyarakat gitu. Walaupun ada beberapa bisnis kita yang terdampak juga
misalkan kayak F&B yang sempat kena PSBB, omsetnya ada terkoreksi segala macam. Tapi kita dengan tim bisnis support kita yang tadi itu, kita ikut membantu mereka strategi marketing yang seperti apa gitu kan. Nah, kemudian juga karena kita investor banyak, kita bisa saling promosi nih. Misal kita invest 100 orang gitu kan, 200 orang. Nah, itu tinggal ngepost-ngepost aja di sosial media. Ayo beli yuk ke restoran kita, makan yuk di restoran kita gitu kan. Take away segala macam. Nah, itu membantu banget gitu. Jadi dibandingkan kalau invest sendiri kan ya kita sendiri yang akan promosiin gitu. Kalau ini kan ada 200 marketing gratisan nih yang siap mempromosikan gitu istilahnya. Nah, itu yang kita manfaatkan jadinya keratnya itu sendiri. Kayak gitu sih. Saling menopang gitu ya. Betul. Ada Iya. pembisnis juga yang ikut bantu gitu. Benar, Oke, benar. ini ada beberapa pertanyaan nih. Oke. Nah, tadi siapa yang nanya namanya? Dari Gio. Oh ya, Gio. Oh ya, Gio. Berarti kalau tadi berarti bisnis furniture-nya dari orang tua udah jalanin 20 tahun gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya bisnis apapun itu kita perlu lihat dulu nih, kita goals-nya pengen jadi sebesar apa gitu kan. Kalau dari awal kita bisnis misalkan furniture gitu ya, goals-nya udah jelas nih, kita mau segede IKEA gitu. Nah, berarti kita nggak bisa pakai cara yang biasa-biasa aja nih. Kalau yang biasa-biasa kan mungkin kebanyakan orang di luar sana itu, oke, kita udah buka usaha, untung, kita tarik dividennya untuk kebutuhan sehari-hari misalkan, ya udah terus kita putar lagi duitnya dapat profit lagi udah kita pakai lagi duitnya gitu kan. Nah, kita harus lihat dulu nih IKEA itu gimana cara dia bisa segede kayak gitu. Nah, kebanyakan biasanya bisnis yang mau jadi besar seperti itu mereka eh, pemilik bisnisnya, ownernya mereka nggak tarik dividen sama sekali biasanya. Mereka biasanya masuknya itu dapat gaji gitu ya, mereka sebagai direktur misalkan dapatnya gaji yang fixed rate di mana bisnisnya semakin besar, pendapatan itu akan digulung terus untuk ekspansi bisnis. Jadi biasanya itu kalau di kita namanya investment holding. Jadi kayak yang tadi, misalkan yang Lestos, yang Mas Kaisang, dia kita investnya di holding. Jadi bukan di level outlet. Kalau di Alfamart kan mungkin tadi di level outlet gitu ya. Kalau ini kita investnya di holding. Di holding itu adalah uangnya bisa kita pakai lagi buat ekspansi. Misalkan kalau furniture bisa bikin apa namanya workshopnya gitu kan, terus bikin jalur distribusinya pakai truknya misalkan, terus bikin agen-agen di setiap kota misalnya. Nah, itu cara-cara yang pastinya Gio lebih tahu nih gimana cara membesarkan bisnisnya. Tapi salah satu yang bisa dilakukan ya tadi profitnya jangan diambil, digulung terus di perusahaannya. Sama kalau ternyata omsetnya growing banget dan kita punya competitive advantage yang bisa lebih besar daripada kompetitor kita, kita bisa ngobrol sama investor, misalkan ngobrol sama venture capital, private equity, atau ngobrol sama B-share, misalnya kita bisa bantu teman-teman buat ekspansi dengan cara misalnya kita kasih uang, misal butuh dana 5M, kita kasih cuma kita minta 30% saham, tapi kalian dapat misalkan 5M untuk bisa bikin workshop, bikin cabang, jalur distribusi segala macam. Kalian udah bikin kayak semacam RAB atau plan rencananya, nanti tinggal investor yang masuk untuk bisa menggedein bisnisnya gitu. Nanti begitu udah terjadi bikin pabrik, bikin apa segala macam, bisa raise lagi, cari investor lagi, seri A, seri B segala macam, terus akhirnya IPO. Nah, jadilah IKEA go global dan segala macamnya. Nah, itu biasanya mirip-mirip caranya seperti itu, walaupun industri beda spesies, beda-beda, tantangan beda-beda. Tapi kalau kita udah tahu goalsnya apa, kita harus kira-kira cari tahu nih, dia itu mau jadi gede seperti itu caranya gimana. Nah, kita tiru aja eksekusi caranya, ya kurang lebih akan hasilnya mirip dan bahkan bisa lebih bagus kalau bisa. Jadi amati, tiru, modifikasi itu juga masih berlaku kayak gitu. Nah, itu baru mau launching di tahun ini. Jadi kita saat ini masih di web base di bshare.id. Kalau buka dari mobile sebenarnya bisa. Kan kita ada mobile web dan itu bisa kita ada pakai sistemnya progressive web apps. Jadi bisa kayak kalau Android itu dia bisa add to home screen gitu. Jadi dia muncul icon
untuk orang bisa kayak launcher app-nya gitu, tapi memang belum di-download dari App Store ataupun Android gitu. Jadi Play Store. Jadi memang tahun ini kita akan launch, ditunggu ya. Ya, jadi bedanya itu apa gitu ya. Jadi kalau UKM franchise ataupun startup, kenapa mau ke equity crowdfunding? Tadi keunggulannya adalah kalau di equity crowdfunding itu yang tadi investornya banyak gitu ya. Jadi banyak yang akan bantuin promosi. Jadi crowd-nya itu bisa menjadikan marketing agent-nya buat si business owner itu sendiri gitu. Dan biasanya kalau di equity crowdfunding kita bahkan bisa localize investornya. Jadi misalkan lokasi outlet itu di Bogor, kita bisa banyakin investor orang-orang Bogor. Nah, bayangin aja kalau investor orang Bogor ini ada banyak karyawan, ada mahasiswa yang dia bikinnya coffee shop di Bogor. Gokil banget nggak sih kalau diajakin teman-teman yang makan di sana, ajakin orang-orang yang teman-teman karyawannya pada nongkrong di sana. Nah, itu nggak akan bisa didapat tuh oleh venture capital, karena venture capital itu kan dia investnya langsung direct investment, dan biasanya dia itu one time yang oke, kalian jalanin bisnisnya, kita nggak terlalu ikut campur gitu. Kalau equity crowdfunding dia bisa bantu satu di crowd-nya. Kemudian yang kedua adalah biasanya venture capital itu akan investnya mostly, walaupun dia ada di seed stage, dia ada masuk juga, tapi mostly dia lebih prefer pre-series A atau seri A. Seri A yang dia nilai investmentnya itu minimum udah $1 juta, $2 juta, yang nilainya cukup besar. Kalau di B-share itu bisa kayak 1M, 2M, itu bisa, dan kita up to sampai 10M. Nah, itu juga bisa jadi perbedaannya di sana gitu kan. Kemudian kalau di venture capital biasanya lebih ketat banget nih pemilihannya. Biasanya kalau venture capital itu dari saya pernah dengar itu dari 1.000 yang masuk itu paling cuma satu yang di approve gitu. Jadi tingkat approval rate-nya itu sangat-sangat kecil kalau di venture capital, karena dia cuma bisa invest ke 10 company. Sedangkan kalau di dia itu harus hati-hati banget buat naruhnya. Kalau di kita ini semacam bursa efek. Jadi teman-teman, oke, yang penting udah masuk kriteria bisa listing di sini. Jadi yang menentukan itu pasar ataupun investor. Yang yakin nggak sama bisnisnya kalian? Jangan-jangan kalau mereka yakin ya mereka bisa jalan. Walaupun ternyata kalau ditawarin ke venture capital, belum tentu venture capital mau invest. Tapi kalau ini kan publik percaya dengan bisnisnya kalian gitu. Jadi ini bisa jadi dasar juga untuk bisa mendapatkan pendanaan. Jadi semacam alternatif lah gitu. Jadi itu pilihan teman-teman masing-masing untuk mau investnya diinvest sama siapa. Kayak gitu sih. Oke, ini udah sesi kita hampir mau berakhir ya. Untuk Ko Vincent ada kesan pesan nggak untuk generasi milenial, anak-anak muda nih yang berminat untuk kerja, untuk usaha bisnis dan terjun di investasi misalnya? Iya, buat teman-teman yang ikut acara ini, sebenarnya kalian ini udah satu langkah nih di depan dibandingkan dengan teman-teman di luar sana gitu kan, karena udah punya mindset yang mau berbisnis gitu kan, pengen belajar bagaimana membangun bisnis dan lain sebagainya, investasi gitu ya. Nah, masukan dari saya adalah teman-teman itu harus nanti mungkin habis kuliah segala macam mulai kerja itu nanti menemukan sebenarnya ketika kita mau berkarya itu pengennya di bidang apa sih gitu ya. Kemudian pengennya jadi karyawan ataupun jadi business owner ataupun jadi investor. Nah, itu sebenarnya pilihan masing-masing gitu. Nah, kalau pesan dari saya adalah kalau terutama di dalam bidang investasi, kita harus mulai investasi itu sejak sedini mungkin. Karena apa? Karena namanya investasi itu kalau kita masuknya sekarang dan udah ada semacam compounding interest-nya ataupun bunga berbunga ataupun return-nya, nah itu akan semakin besar kalau kita mulainya duluan gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis ataupun investasi, mulai segera mungkin dan mulai pada saat masih muda. Karena kalau misalkan kita nggak mulai sekarang, malah nanti kalau udah married, udah punya anak segala macam, resiko itu akan semakin besar teman-teman. Bayangin kalau ternyata usaha yang teman-teman jalanin atau investasi yang teman-teman jalanin itu bangkrut,
di saat teman-teman udah punya anak dua dan anaknya mau sekolah dan segala macam gitu kan. Nah, kalau sekarang kita masih single, masih kuliah, masih bisa istilahnya kalau worst case bangkrut, kita bisa numpang makan sama bokap nyokap gitu. Itu di saat kita mulai gitu. Jadi kalau misalkan kenapa-kenapa ya udah paling kita ya udah itu jadi pelajaran modal dan itu malah jadi bekal kita buat next step-nya, buat kita jadi semakin jago dalam hal berbisnis. Kita udah tahu nih gimana caranya investasi gitu kan. Jadi itu jadi bekal buat kita untuk kita bisa sukses ke depan gitu. Jadi pasti pasti kita akan potensial gagal kok gitu. Jadi jangan takut. Yang penting kita mulai dulu dan mulai mendapatkan ya belajar lah gitu. Kalau misalkan kita gagal pun ya itu adalah biaya kita belajar dan membuat kita ke depannya akan lebih bagus gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari di detailnya, kemudian mulai segera mungkin untuk investasi membangun yang namanya kebebasan finansial teman-teman untuk di masa depan. Itu aja dari saya. Thank you, Cynthia. Oke, thank you kok. Inspirasi banget sih. Sih buat teman-teman juga semua eh, dapat banget hikmahnya lah gitu. Nah, gak kerasa sesi ini juga udah berakhir. Makasih ya untuk Ko Vincent yang udah menyempatkan diri buat sharing-sharing ilmu, luar biasa banget. Tadi kita udah membahas tentang sistem crowdfunding gitu kayak gimana, kesempatan untuk usaha buat teman-teman khususnya para beginner ya, pemula dari nol gimana step-stepnya dan lain-lain. Nah, untuk peserta sekalian, eh, jangan lupa juga untuk mengisi link absensi yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat. Itu sebagai syarat mendapatkan sertifikat minimal mengikuti sesi dalam acara Startup List of Young Entrepreneurs 2021. Dan teman-teman juga jangan kemana-mana dulu, karena kita masih ada banyak sesi lainnya yang gak kalah menarik dan bermanfaat. Selanjutnya ada sesi ke-6 bersama Kak Eva Alicia pukul 14.30. Sebelumnya makasih lagi teman-teman ya. Oke, sama-sama. Maaf juga untuk teman-teman kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan. Stay tune terus ya di Startup. Lalu selanjutnya saya